Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my English class. With me, Miss Risa Ainur Rahma. How do you do guys? Bagaimana kabar kalian? I hope you all in the good condition. Saya harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Okay, before we start the lesson today, let's pray by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious and merciful. Are you ready for the lesson? And don't forget to prepare your note and pen. Jangan lupa siapkan buku dan pulpen kalian untuk mencatat hal-hal yang penting selama video ini berlangsung. Okay, without any further ado, let's get to the lesson. And today we are going to learn about our hobby and what we like. Itu hobi kita dan apa yang kita sukai. Hobi, apa sih hobi itu? Everyone has their own fun and interest. Setiap orang punya kesenangan mereka masing-masing dan ketertarikan mereka masing-masing. Also, everyone has different hobbies each other. Dan juga setiap orang punya hobi yang berbeda-beda antara satu sama lain. Hobi itu adalah pekerjaan atau kegiatan yang senang untuk kita lakukan. Kalau kita senang melakukan suatu kegiatan, itu bisa jadi adalah hobi kita. Hobbies. Macam-macam hobi. Yang pertama, sport. Apa itu sport? Benar sekali, sport adalah olahraga. Hobi yang termasuk olahraga antara lain playing badminton. Apa itu playing badminton? Playing bermain, badminton bulu tangkis. Berarti hobinya playing badminton, bermain bulu tangkis. Playing football, bermain sepak bola. Playing basketball, bermain bola basket. Playing game, bermain game. Swimming, berenang. Running, berlari. Cycling. Apa itu cycling? Bersepeda. Hobi selanjutnya studying, belajar. Apa saja yang meliputi belajar? Writing, menulis. Reading, membaca. Drawing, menggambar. Painting, melukis. Reading book, membaca novel. Reading artinya membaca, book artinya buku. Reading book, membaca buku. Reading novel, membaca novel. Reading comic, membaca komik. Chilling, santai. Listening music. Listening artinya mendengarkan, music artinya music. Berarti listening music, mendengarkan musik atau lagu. Watching TV. Watching menonton, TV artinya TV. Berarti menonton televisi. Watching movie. Movie artinya film. Berarti menonton film. Watching YouTube. Siapa yang suka menonton YouTube? And singing, menyanyi. Dancing, berdansa atau menari. Fishing, memancing. Productive, ada hobi yang menghasilkan sesuatu juga seperti cooking, memasak. Gardening, bertanam atau berkebun. Cleaning, bersih-bersih. Shopping, belanja. Taking a walk, artinya itu jalan-jalan. Oke, di sini kita ambil satu contoh. Cooking. Kenapa harus ada ing-nya? Cook ini verb ditambah ing. Jadi verb ing. Cook yang verb satu biasa artinya memasak ditambahi ing. Jadi cooking berarti jadi kata benda. Kalau hanya cook itu kita nanti masuk ke simple present tense yang akan dibahas selanjutnya. Mari kita buka buku When English Rings a Bell halaman 30. Saya akan membacanya dan mengartikannya. Kalian simak baik-baik ya. Hi, I'm Anissa. Halo, saya Anissa. I am a student of SMP Teladan Bangsa Bulungan. Saya seorang murid di SMP Teladan Bangsa Bulungan. I live in Bulungan, North Kalimantan. Saya tinggal di Bulungan, Kalimantan Utara. My hobbies are cooking and running. Hobi saya adalah cooking, memasak, and running, berlari. My favorite color. Favorite artinya kesukaan. Colors artinya warna. Ada yellow. Apa yellow?
Benar sekali, yellow adalah kuning. And blue atau biru. My favorite snack is. Makanan kesukaanku atau jajan kesukaanku adalah fried banana. Pisang goreng. Banana artinya pisang, fried artinya goreng. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Asking someone's hobby, menanyakan hobi seseorang. Bagaimana cara kita menanyakan hobi seseorang seperti teman kita atau keluarga dan saudara kita? Caranya, kita bisa mengatakan dengan yang pertama, Do you have any hobbies? apakah kamu punya hobi? Atau bisa, what is your hobby? Apa hobimu? What do you like to do? Apa yang suka kamu lakukan? What kind of activity do you like? Kegiatan apa yang kamu sukai? What do you like to do for fun? Apa yang biasa kamu lakukan untuk bersenang-senang? What do you do in your free time? Apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? And the last one, how do you spend your leisure time? Bagaimana kamu menghabiskan waktu luangmu? Itu semua ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan hobi seseorang. Lalu, bagaimana saat kita ditanyai pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi? Bagaimana cara kita menjawabnya? Atau bagaimana kita menceritakan atau mengatakan apa sih hobi kita? Yang pertama, kalian bisa bilang, I have several activities that I like. Aku punya beberapa aktivitas yang kusukai. Several activities, beberapa aktivitas. Berarti hobinya banyak. Yang kedua adalah my hobby is bla bla bla. Kalian bisa mengisi hobi kalian. My hobby is, hobi saya adalah titik-titik. Contohnya, my hobby is reading. Hobi saya adalah membaca. Yang kedua, my hobbies are bla bla bla. Contohnya, my hobbies are singing and dancing. Hobi saya adalah bernyanyi dan menari. Apa sih bedanya pakai hobby is and hobbies are? Jadi, hobby is, to be is digunakan untuk singular atau tunggal. Seperti di sini, my hobby is reading. Jadi, hobinya satu, membaca. Jadi, kalau hobinya satu, pakainya hobby is. Tapi kalau hobinya ada dua atau lebih dari satu atau banyak, seperti membaca dan menari, pakainya to be are. Lalu hobinya ditambahi s. My hobbies are singing and dancing. Jadi hobi saya adalah menyanyi dan menari. Sama sih, paham? Oke, lanjut ke ungkapan berikutnya. I like bla bla bla. Aku suka titik-titik-titik. Kalian mau isi apa? Seperti contoh di bawah ini. I like drawing. Saya suka menggambar. Ungkapan selanjutnya. I like to bla 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 plus verb 1. Saya suka titik-titik tambah kegiatan yang kalian sukai. Apa sih bedanya I like dan I like to? Kalau I like pakainya verb ing, kalau I like to pakainya verb 1 tanpa ditambahi ing. Contohnya, contoh verb 1 itu read, sing, cook. Read artinya membaca, sing artinya menyanyi, cook artinya memasak. Kalau verb tambah ing, berarti read ditambahi ing, jadi reading. Sing ditambahi ing, jadi singing. Cook ditambahi ing, jadi cooking. Contohnya, I like to read novel. Saya suka membaca novel. Ungkapan yang selanjutnya, I spend my leisure time, bla bla bla, diisi verb ing. Aku menghabiskan waktu luangku dengan bla titik-titik. Seperti contoh, I spend my leisure time by watching movie. Verb ing-nya di situ diisi watching atau menonton. Aku menghabiskan waktu luangku dengan menonton film. Movie itu film. Exercise. Ayo, minggu kemarin siapa yang belum mengerjakan? Oke, ada beberapa
Yang perlu kita bahas di sini, hello, my name is. Diisi nama kalian, I am a student of. Sekolah di mana? I live in. Di mana kalian tinggal? I like atau my hobby is. Atau my hobbies are, tadi sudah dijelaskan. Kalau hobby is itu hobinya cuma satu, kalau hobbies pakai hobbies are, berarti hobinya lebih dari satu, bisa dua atau bisa juga banyak. My favorite color is, sama. Kalau color pakai is, itu berarti warna favoritnya cuma satu, bisa putih atau white, red, pink, black. Tapi kalau my favorite colors are, colorsnya pakai S dan tubuhnya pakai R, berarti warna favoritnya lebih dari satu. Bisa black and white, black and pink, pink and blue, dan lain sebagainya. My favorite food is, makanan favoritku adalah, diisi makanan favorit adik-adik. Dan yang terakhir jangan lupa penutup. Nice to meet you, nice to see you. Senang bertemu dengan kalian. Part yang kedua kita akan belajar mengenai simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense merupakan tenses atau tata bahasa yang sering digunakan untuk membicarakan sesuatu yang bersifat. Yang pertama, bersifat umum atau paling sering digunakan. Atau jika kita ingin mengatakan hal yang spontan atau langsung, kita biasa menggunakan simple present tense. Yang kedua, sering terjadi berulang-ulang. Seperti ada keterangan waktunya sometimes, yang berarti kadang-kadang, selalu atau always, every day setiap hari, every week setiap minggu, every month setiap bulan, every year setiap tahun, dan every time setiap waktu. Dan yang ketiga, yang bersifat kebenaran umum atau biasa digunakan di artikel seperti artikel berita dan artikel majalah dan lain sebagainya. Lalu, simple present tense itu ada dua bentuknya, yaitu verbal dan nominal. Apa sih verbal dan nominal itu? Verbal biasanya menggunakan kata kerja. Jadi, simple present tense verbal, kalimatnya itu mengandung kata kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Apa sih kata kerja itu? Contohnya cook, memasak, read, membaca, write, menulis, run, berlari, walk, berjalan, dan play, bermain. Kalian bisa menemukan banyak sekali kata kerja di kamus kalian sendiri. Jadi, verb adalah kata yang mengandung kegiatan atau pekerjaan. Yang kedua adalah nominal. Nominal itu ada adjektif atau kata sifat. Contohnya smart, yang artinya pintar, tall, artinya tinggi, cute, lucu, short, pendek, dan tiny, kecil. Ada banyak sekali kata sifat yang bisa kalian temukan. Yang kedua adalah adverb, keterangan tempat atau waktu. Keterangan tempat contohnya house, rumah, market, shop, atau toko dan pasar, school, sekolah, library, perpustakaan. Keterangan waktu contohnya tadi, every time, always atau selalu, sometimes, kadang-kadang, every day, setiap hari, seperti itu. Yang kedua adalah noun atau kata benda, seperti book, buku, table, meja, dan bag artinya apa? Benar sekali, bag artinya tas. Dan bisa juga kata benda itu bisa meliputi profession atau pekerjaan seperti student, kita adalah seorang murid, teacher, guru, dokter, police, polisi, army, tentara. Jadi basically nominal sentence itu adalah kalimat yang tidak menggunakan verb atau kata kerja. Bagaimana kita menyusun simple present tense? Mari kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, verbal atau kalimat yang mengandung pekerjaan. I go to school every morning. I di sini sebagai subjek, go di sini sebagai verb, tanpa tambahan ing atau sebagainya.
School di situ sebagai adverb of place atau keterangan tempat yang artinya sekolah, dan every morning artinya setiap pagi sebagai adverb of time atau keterangan waktunya. Selanjutnya, she goes to school every morning. She merupakan subjeknya. Goes artinya verb plus s atau es. Jadi di sini beda go-nya. Kalau I pakainya go saja, kalau she pakainya go ditambahi s jadi goes. To school every morning. Dia pergi ke sekolah setiap pagi. Lalu apa sih bedanya kalau pakai verb ditambahi ses dan verb hanya verb saja? Jadi itu tergantung subjeknya. Subjek di sini seperti I dan she atau pelaku pekerjaan. Kalau subjeknya I, you, they, we, bisa disingkat I, you, they, we, tidak usah menggunakan s atau is atau hanya verb saja seperti go, play, cook. Jadi tidak verbnya atau kata kerjanya tidak ditambahi apa-apa. Tapi kalau subjeknya he, she, it, he artinya dia, she artinya dia perempuan, he artinya dia laki-laki, it artinya itu bisa benda, merujuk ke suatu benda atau hewan. Lalu she itu juga bisa nama orang seperti Dina, Rina, atau siapa saja, dan he juga bisa nama orang seperti Doni, Dika, dan lain sebagainya. They artinya mereka. Mereka juga bisa dua orang, seperti Dina and Doni itu bisa dikatakan they, dan juga we. We artinya kita. Misal Rina and I, berarti saya dan Rina itu termasuk we. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Kalau he, she, it pakainya verb plus s atau is, seperti di sini go jadi goes, play jadi plays ditambahi s, cook jadi cooks ditambahi s. Kalau jadi ingat kalau subjeknya Ayu Dewi pakainya verb biasa, kalau he, she, it pakainya goes, plays, cooks, verb ditambahi s atau is. For example, Rani reads newspaper every day. Kita tentukan subjeknya adalah Rani. Reads adalah verb ditambahi s tentunya karena di sini subjeknya Rani yang bisa dikatakan she atau dia perempuan. Newspaper itu koran, berarti objek. Every day setiap hari berarti keterangan waktu atau adverb of time. Selanjutnya, we read newspaper every day. Di sini subjeknya we, berarti read-nya di sini Ayu Dewi nggak pakai s, berarti hanya read saja. We read newspaper every day. Selanjutnya, Andi eats noodle. Andi sebagai subjek, eats sebagai verb ditambahi s karena subjeknya Andi yang merupakan dia laki-laki, he. Jadi it ditambahi s. Noodle sebagai objek artinya mie. Andi eats noodle. Andi memakan mie. Mark and I eat noodle. Mark dan saya makan mie. Di situ Mark and I merupakan subjek yang bentuknya jamak. Jadi verbnya tidak boleh ditambahi s atau is. Sehingga Mark and I eat noodle. Mark dan aku makan mie. Selanjutnya adalah nominal pattern atau rumus untuk kalimat nominalnya. Jadi rumusnya antara lain Subjek plus to be plus adjektif tadi kata sifat, adverb keterangan, atau noun kata benda. Jadi salah satu bisa pilih kata sifat, keterangan, atau benda. Contohnya, we sebagai subjek, are di sini sebagai to be. Harus ada to be-nya ya kalau nominal. Student berarti murid. Kita adalah murid. To be apa saja sih? Kalau subjeknya I, pakai to be-nya am. Kalau subjeknya he, she, it. Tadi he artinya dia laki-laki, she dia perempuan, it untuk benda atau hewan. Pakainya is. Kalau subjeknya jamak seperti you, we, they, you, kamu. We artinya kita, they artinya mereka,
pakai to be-nya are. Ingat-ingat ya teman-teman. For example, sebagai contohnya, I am in the library every day. Saya di perpustakaan setiap hari. I sebagai subjek atau pelaku, am di situ sebagai to be. Kenapa pakai am? Karena subjeknya I, jadi harus I am. In the library sebagai adverb of place atau keterangan tempat, dan every day setiap hari sebagai adverb of time atau keterangan waktu. Selanjutnya, he is smart. He dia laki-laki, pakai to be-nya is. Smart artinya pintar, berarti adjektif atau kata sifat. Contoh selanjutnya, Andin is cute. Andin itu adalah she atau dia perempuan, jadi to be-nya pakai is. Lalu diikuti kata sifat cute yang berarti lucu. Andin is cute. Andin itu lucu. Selanjutnya, it is my book. Itu bukuku. Selanjutnya, you are my best friend. You pakainya to be are. You are my best friend. Kamu sahabatku. Lalu, we are in the school. Kita ada di sekolah. We pakainya to be are, jangan lupa. They are polices. They artinya mereka, jadi jamak, sehingga to be-nya pakai are. They are polices. Kalau police tanpa s artinya berarti polisi satu orang, tapi kalau polices pakai s berarti polisinya ada banyak. Jadi they are polices, mereka adalah polisi. Okay, student, I think enough for today lesson, and I hope this lesson will be useful for everyone. Stay healthy and keep spirit for studying at home. Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar di rumah. Before we start the lesson today, let's pray by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Praises be to Allah, Lord of the world. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you for the next video.